Cinta pertama sang Presdir. Bab 073. Ada apa ini? Gumamnya tidak jelas dengan tubuh yang mulai runtuh ke lantai. Kini Joyce benar-benar tidak sadarkan diri. Selang waktu 15 menit, Rally keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan celana hitamnya dan bertelanjang dada. Wajahnya telah lebih segar karena ia benar-benar mandi di dalam sana. Seringainya menguar dengan kejamnya saat mendapati tubuh wanita itu sudah terkulai di lantai tepat di bawah kakinya. Dengan tanpa perasaan, Rally mengguncang tubuh Joyce dengan satu kakinya. Ia ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Hah, menyusahkan saja, umpatnya sambil melempar handuk kecil yang ia gunakan untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Tapi tetap saja ia menjalankan tugasnya dengan profesional. Pada bagian ini, ia memang sengaja meminta kepada bosnya untuk melakukan sesuai dengan rencananya. Rally menggendong tubuh Joyce dan meletakkannya ke atas ranjang. Lalu ia melakukan sebuah panggilan dengan telepon yang ada di sana. "Aku ingin seorang pelayan wanita datang ke kamarku segera," perintahnya dengan nada arogan lalu segera menutup kembali telepon itu pada tempatnya. "Heh, kau pikir aku masih begitu tertarik padamu? Jangan mimpi, hidupmu akan berakhir setelah ini," ujar Rally dengan ekspresi dingin sambil tersenyum sinis. "Apakah aku harus mencobanya saja?" gumamnya karena instingnya mulai menguasai. "Tidak, aku sudah berjanji untuk tidak menyentuhnya sama sekali pada Tuan Ben." Kini Rally mulai gusar dengan pemikirannya sendiri. Mencoba sedikit tidak akan ketahuan, kan? Ia sedikit menyeringai sambil mendekatkan wajahnya ke arah wajah Joyce yang tengah terpejam tenang. Ia mulai menempelkan bibirnya pada bibir Joyce lalu mulai bermain-main dengan bibir wanita itu. Lalu bibirnya mulai menyapu seluruh lehernya dan meninggalkan beberapa bekas kiss mark di sana. Tapi akhirnya ia mengakhiri kegiatannya karena tak ada respon dari si wanita. Kring-kring. Dering suara alarm dari ponselnya membuat Joyce harus segera memulihkan kesadarannya. Ia menggeliat ke kanan dan ke kiri meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Dari balik tirai jendela samar-samar gelapnya malam mulai memudar berganti dengan fajar yang berhias semburat jingga di langit yang masih sedikit gelap itu. Refleks ia mendudukkan diri untuk menghentikan bunyi alarm itu hingga selimut yang menutupi tubuhnya melorot hingga ke pinggangnya. Mata Joyce melebar sempurna, lalu segera ia menarik dan mendekap selimut itu ke dada. "Astaga, aku hampir lupa semalam," ucapannya menggantung karena ia merasa kalah dalam permainan yang ia mulai sendiri. Kemudian ia berdecak kesal sambil bangun berdiri dan melilitkan selimut itu ke seluruh tubuhnya. Ia berjalan dengan susah payah ke arah tasnya yang berada di sofa. Niatnya adalah untuk menghentikan alarm yang terus berbunyi hingga telinganya tersakiti. Namun setelah layar ponsel itu mati, bayangan dirinya muncul di sana. Ia meraba bekas-bekas kiss mark yang Rally tinggalkan semalam. Jadi ini adalah kenyataan. "Ah, aku berharap ini hanya mimpi," gerutu Joyce masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menyerahkan diri kepada pria yang semula menjadi mainannya. Dan ujung matanya menangkap secarik kertas bayi kecil berwarna merah muda di atas nakas di samping ranjang. Itu adalah pesan terakhir yang Rally berikan untuknya. Ah benar, dia sudah pergi. Baguslah kalau begitu, aku jadi bisa sedikit tenang. Ia telah menyapukan matanya ke seluruh ruangan. Namun tetap saja ia tak bisa menangkap sosok yang ia cari, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bersiap-siap pergi dari tempat itu. Siang telah menjelang ketika Zidane tiba-tiba datang ke rumah besar Pratama. Ekspresinya dingin tapi dari matanya ia bisa memberikan kesan semangat yang membara. Ia membuka pintu mansion mewah itu dengan kedua tangannya, lalu melangkahkan kakinya dengan elegan. Langkahnya panjang, tenang namun juga sedikit tidak sabar. "Di mana Bunda?" tanyanya pada salah satu pelayan yang tengah membersihkan perabotan di ruang tamu. "Nyonya besar sedang berada di kebun belakang, Tuan Muda," pelayan itu menjawab sambil menundukkan kepalanya tak berani menatap majikannya.
Begitu semua pelayan di rumah besar itu sangat menaati tata krama dan aturan yang ada. Tanpa merespon, ia langsung melesat menuju arah tempat di mana ibunya berada. "Bunda," panggil Zidan pada sosok wanita parubaya yang tengah duduk pada sebuah kursi panjang. "Zidan," seru Nyonya Rima lemah dengan wajah lesu yang tak dapat disembunyikan. "Ada apa Bunda? Apa Bunda sakit?" tanya Zidan khawatir dan mendudukkan diri di samping ibunya itu. "Apa ini, Bunda?" tanya Zidan seolah tidak tahu menahu. "Seseorang mengirimi Bunda paket. Dan setelah Bunda buka ternyata isinya adalah ini semua," jelas Nyonya Rima dengan wajah kecewa. Zidan mengeluarkan seluruh foto Joyce dari kotak itu dan melihatnya secara bergantian. Lalu ada sebuah recorder tertumpuk di bawah foto-foto itu. Di sana terdapat sebuah perintah, "Putar," yang artinya si pengirim memerintahkan si penerima untuk membukanya. Zidan menekan tombol play. Semua percakapan Joyce saat melakukan panggilan dengan Rally terekam di sana. Terbongkar semua tabiat calon menantu kesayangan Nyonya Rima itu. Bersedia ditiduri pria lain demi bisa menyingkirkan calon istri pria yang diinginkannya, bahkan juga turut membahayakan nyawa pria idamannya itu sendiri. Borok itu terasa menamparkan wajah Nyonya Rima begitu keras. Dia tidak menyangka jika wanita yang ia anggap anggun dan memiliki martabat, nyatanya sama saja dengan wanita rendahan lainnya. Malu, ia tak memiliki wajah lagi untuk memandang putranya. Ia yang bersikeras menginginkan Joyce untuk menjadi pendamping putranya, dan kini kenyataan ini membuatnya bingung harus mengatakan apa. Keterlaluan, brengsek, sialan. Zidan mulai berakting kesal. Ia membanting kotak beserta isinya itu ke lantai dan membuat isinya berhamburan. Nyonya Rima memandang nanar ke arah benda-benda yang jatuh tergeletak itu. "Maafkan Bunda, Zidan. Bunda sungguh tidak tahu jika sifat asli Joyce ternyata seperti ini. Sungguh Bunda benar-benar menyesal," ucap Nyonya Rima lirih tanpa sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ia tak sanggup menatap putranya. "Zidan sudah memberinya kesempatan, Bunda." Zidan benar-benar kecewa. Zidan berucap seakan-akan ia benar-benar menyelami perkataannya. "Maafkan Bunda, Zidan. Bunda tahu pernikahan kalian tinggal menghitung hari lagi, tapi Bunda akan menyerahkan segala keputusannya kepadamu. Bunda janji, Bunda tidak akan egois lagi. Bunda sungguh menyesal." Kini wanita parubaya itu memberanikan diri menatap putranya agar Zidan bisa melihat keseriusan dan ketulusan pada apa yang ia ucapkan. Ia juga tak mungkin membiarkan putranya menikah dengan wanita yang tidak tepat, karena kini baginya Joyce hanyalah sosok yang menjijikan baginya. "Apakah Bunda serius?" tanya Zidan sungguh-sungguh dengan mata yang berbinar. "Benar, Zidan. Bunda akan menerima apapun keputusanmu." Nadanya meyakinkan dan tersirat rasa penyesalan pada dirinya sendiri. Apapun, lagi-lagi Zidan harus memastikan bahwa ibunya itu berkata jujur dan tulus. "Benar Zidan, apapun. Kenapa kau terdengar seperti tidak mempercayai Bunda?" sih, Nyonya Rima sedikit tersinggung dengan tingkah putranya. Namun ia tidak sakit hati, karena ia pikir wajar bagi Zidan bertanya seperti itu, mengingat bagaimana dulu ia terlalu memaksakan kehendaknya pada Joyce. Dan bahkan wanita itu berani membahayakan nyawa putranya itu. Apalagi saat melihat Zidan harus kehilangan Via, hancurnya hati putranya itu terasa sampai ke dalam hatinya juga. Karena bagaimanapun juga, ia adalah ibu kandung Zidan. Ia akan merasakan apa yang putranya rasakan, meski masih banyak ego di sana. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bunda. Kuharap apapun keputusan dan langkah yang akan aku ambil Bunda akan selalu mendukungku." Zidan segera memeluk Nyonya Rima dan mengulas senyumnya. "Kau adalah putraku, Bunda pasti akan selalu mendukungmu, sayang." Nyonya Rima membalas pelukan putranya lalu mengusap lembut rambutnya. Sebagai seorang ibu, sebenarnya ia termasuk sosok ibu yang sangat menyayangi putra-putranya. Hanya saja sebagai manusia, setiap orang tua tak luput juga dari sebuah kesalahan. Sedangkan putranya itu sedang tersenyum penuh kemenangan, karena rencananya berhasil.
Ah ya, Zidane. Bukankah siang ini kau harusnya ada jadwal untuk foto prewedding dengan Joyce? Lalu harus bagaimana sekarang? Nyonya Rima melepas pelukannya lalu menatap Zidane dengan bingung. Aku sudah punya rencana, Bunda, Zidane tersenyum penuh arti. Mata Nyonya Rima menyipit menatap putranya, menelisik ekspresi wajah Zidane saat ini. Apa semua ini adalah rencanamu, sayang? Tanya Nyonya Rima dengan tatapan curiga. Zidane tak bisa menyembunyikan wajahnya yang bahagia karena sampai sejauh ini rencana yang mereka jalankan selalu berjalan dengan lancar. Ia menggaruk tengkuknya yang tak gatal, lalu mengeluarkan senyum anehnya. Jadi benar kau yang mengirimi Bunda foto-foto ini, kan? Nyonya Rima menghela nafas lalu tersenyum teduh kepada putranya. Maaf Bunda, Zidane dan yang lainnya memang sudah merencanakan ini semua. Tapi ini juga demi kebaikan kita bersama. Zidane harus menyelidiki seluk-beluk calon istri Zidane seperti dulu Zidane menyelidiki Via sebelum benar-benar mengenalnya. Mengapa Zidane berani jatuh cinta pada Via? Karena menurut Zidane dia adalah wanita yang sempurna tanpa celah. Dia tidak seperti wanita kebanyakan yang hanya menginginkan harta dan kedudukan yang Zidane miliki saat ini. Bahkan dia tidak mengenal Zidane sama sekali saat kami pertama bertemu dulu. Dan setelah mengetahui bagaimana Joyce sebenarnya, Zidane rasa Bunda juga harus mengetahui yang sebenarnya, jelas Zidane panjang lebar. Apakah kau begitu mencintai wanita itu? Nyonya Rima menggenggam jemari putranya erat. Rasa bersalah membentang di seluruh relung hatinya. Mengapa ia begitu egoisnya selama ini tidak memikirkan bagaimana perasaan putranya selama ini? Terlebih dia juga tahu betapa sulitnya Zidane dekat dengan wanita, hingga orang-orang berpikir bahwa ia tidak menyukai wanita dan bagaimana selama ini ia begitu dingin dan tertutup bahkan terhadap keluarganya sendiri. Tapi kini, Zidane yang ada di hadapannya dengan sukacita mau berbagi obrolan dengannya. Hati Nyonya Rima menjadi hangat seketika. Hatinya sangat gembira melihat perubahan Zidane yang semakin terbuka. Tentu saja, Bunda, Zidane pernah bilang kan, Zidane tak akan menikah dengan siapapun kecuali Via, ucap Kem serius seraya menatap dalam ke arah mata ibunya. Tunggu, Nyonya Rima melepaskan genggaman tangannya pada jemari Zidane lalu melipat tangannya di depan dada. Otaknya saat ini sedang bekerja mencerna semua ucapan Zidane barusan. Ia menatap putranya itu penuh selidik. Kau dan yang lainnya, merencanakan, siapa saja kalian, lalu apa maksudnya kau tak akan menikah selain dengan Via? Bukankah Via sudah meninggal? Apa maksud dari ucapanmu, Zidane? Apakah kau tidak ingin menikah selamanya? Nyonya Rima memberondong putranya dengan pertanyaan. Apa aku sudah ketinggalan pembicaraan seru kalian? Ya, sapa Tuan Dion dari arah belakang mereka. Ayah dari Zidane itu sebenarnya sudah memperhatikan mereka sejak tadi di ambang pintu yang menuju kebun ini. Tapi ia urungkan untuk mendekat melihat keakraban ibu dan anak yang jarang sekali ia lihat, bahkan momen ini terasa hampir punah di rumahnya. Hatinya terasa hangat dan teduh melihat perubahan sikap Zidane yang entah karena apa penyebabnya. Sampai akhirnya ia begitu penasaran karena perbincangan ibu dan anak itu terlihat makin serius, Tuan Dion memutuskan untuk menghampiri mereka berdua. Aku akan menceritakannya nanti padamu. Tapi untuk saat ini aku ingin mendengar penjelasan dari Zidane terlebih dahulu, ucap Nyonya Rima terdengar tegas. Pertama ia menoleh ke arah suaminya, lalu ia menatap tajam ke arah putranya. Ia sungguh tidak sabar menunggu putranya itu berbicara. Jadi begini Bunda, Ayah. Beberapa waktu lalu Zidane menyelidiki kembali kasus kecelakaan yang menimpa Zidane dan Via sebelumnya. Dan setelah melakukan penyelidikan ulang, tim yang Zidane bentuk menemukan bahwa Joyce berkaitan dan bahkan dalang di balik kecelakaan yang menimpa Zidane waktu itu, jelas Zidane dengan sabar. Siapa saja timmu itu? Tanya Tuan Dion cepat. Zidane nampak berpikir dan menimbang. Apa yang harus ia lakukan? Mengatakan yang sejujurnya atau menyembunyikan fakta yang ada bahkan mengenai Via yang ternyata masih hidup. Zidane bingung,
Ia melempar pandangannya ke arah lain. Menghindari sebelum rentetan pertanyaan datang lagi padanya, selagi menguras otaknya untuk mencari jawaban yang tepat. Aku salah satu dari tim itu, ucap seseorang tiba-tiba dari arah pintu. Dia adalah Sam yang langsung mengerti situasi yang dihadapi kakaknya saat ini. Cepat atau lambat ayah dan bunda harus mengetahui kebenaran bahwa kakak ipar masih hidup, batin Sam sambil mendekat ke arah mereka. Sam, seru ketiga orang itu bersamaan. Ya aku tahu, kalian sangat merindukan aku kan, tangan Sam merangkul ketiga orang keluarganya itu. Sam, seru mereka lagi dengan suara lebih keras. Ya, aku memang tampan dan pintar, ucap Sam lagi dengan senyum konyolnya. Kau bodoh, seru Zidane kesal dengan wajah dingin yang biasa ia tampilkan. Sam mendesah kesal sambil mengerucutkan bibirnya. Apa kalian tahu, bunda, ayah? Kakak sudah menikah, ucap Sam lagi seraya menjauh dari Zidane dan berlindung di balik tubuh ayahnya. Sam, tutup mulutmu atau aku akan membakarnya, seru Zidane kesal. Bahkan dia sendiri masih bingung untuk mengatakan sekarang atau nanti. Tapi adiknya yang konyol dan bodoh ini tiba-tiba mengatakan hal semestinya keluar dari mulutnya, hal itu malahan membuat Zidane murka. Zidane, seru kedua orang tuanya bersamaan. Tuan Dion dan Nyonya Rima kini berdiri tepat di hadapan putra sulungnya itu dengan wajah menghakimi. Dan adiknya itu tentu sedang menyeringai menang di balik tubuh kedua orang tuanya itu. Katakan yang sebenarnya, Zidane. Kau bilang tidak akan menikah selain dengan Via. Lalu sekarang apa? Apa maksud dari semua ini? Zidane, Nyonya Rima menginterogasi putra sulungnya diiringi anggukan setuju dari Tuan Dion. Ya mereka masih belum mencapai final dari apa kenyataan yang ada. Kakak memang menikah dengan kakak ipar, bunda, seru Sam di belakang sana. Sam, kau benar-benar gila. Aku benar-benar akan memecatmu setelah ini, geram Zidane pada adiknya. Jelaskan Sam, perintah Tuan Dion sambil menatap tajam ke arah Zidane. Kakak ipar ternyata selamat, ayah. Ketua geng mafia Harimau Putih yang tak lain adalah bawahan mendiang Paman Danu dulu berhasil menyelamatkan kakak ipar sebelum mobil itu meledak. Lalu dia merawat kakak ipar sampai kakak ipar pulih kembali. Namanya Tuan Benny Kalari, sebut saja Tuan Ben. Kecelakaan yang menimpa kakak dan kakak ipar merupakan ulah Joyce yang berhasil memperdaya anak buah kepercayaan Tuan Ben. Ia segera mengetahui hal itu dan menyelamatkan kakak ipar di waktu yang tepat. Dan singkat cerita, kakak ipar datang bersama Tuan Ben untuk memberitahukan keberadaannya yang masih hidup dengan menyamar sebagai dokter dan perawat yang datang ke rumah kakak waktu itu. Lalu mereka menyampaikan tujuan kakak ipar untuk membalas mereka yang telah berani mengusik dan bahkan mencelakai dirinya dan keluarganya. Jadilah tim kamu dibentuk dengan misi balas dendam kakak ipar, Sam menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi lagi. Kakak, entah esok ataupun saat ini orang tua kita harus mengetahui bahwa kakak ipar masih hidup. Dan lagi, kakak ipar pasti membutuhkan restu dari ayah maupun bunda untuk pernikahan kalian, kan? Ucapnya lagi kali ini ia tujukan kepada kakaknya tersayang. Sejak kapan anak ini jadi dewasa? Gumam Tuan Dion dalam hati lalu mengalihkan pandangannya ke arah putra bungsunya. Zidane tertegun mendengar apa yang adiknya itu ucapkan. Sebenarnya apa yang ia ucapkan memang ada benarnya. Apalagi kemarin malam istri tercintanya itu sempat mengangkat masalah ini untuk mereka bicarakan. Dan Zidane sudah berjanji akan membuat kedua orang tuanya merestui pernikahan mereka, dan terutama dari ibunya, Nyonya Rima. Zidane, seru Nyonya Rima pelan. Apakah kau sangat mencintainya? Apakah kau bahagia menikah dengannya? Tanya Nyonya Rima dengan tatapan yang sulit dibaca. Tentu saja, Bunda. Zidane sangat mencintainya, bahkan kami selain mencintai. Dan Zidane benar-benar hanya akan menikah dengan Via. Hanya Via istri sah Zidane satu-satunya. Zidane juga tidak sembarangan menentukan siapa yang paling tepat menjadi pasangan hidup Zidane, Bunda. Zidane juga berhati-hati.
Tapi setelah mengetahui tentang Via dan segala yang ia miliki, Zidane rasa hanya Via yang pantas menjadi pendamping hidup bagi Zidane. Via wanita yang sempurna bunda hingga menurut Zidane hampir mustahil menemukan wanita seperti dia lagi setelah ini, tutur Zidane jujur dengan wajah dingin. Ia mengungkapkan bahwa kali ini ia harus benar-benar tegas mengenai bundanya. Mau tak mau, kedua orang tuanya harus merestui pernikahannya saat ini.